Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Ibu. Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Tetap semangat walaupun kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga ibadah puasa dalam situasi seperti ini. Nah, kali ini Ibu akan memberikan beberapa amalan, akan mengisi kultum dengan materi amalan yang dapat kita laksanakan di saat bulan suci Ramadan. Jadi kita tidak hanya tidur dan tidur saja. Walaupun di dalam puasa ketika kita tidur itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dihitung pahala? Karena daripada kita tidak tidur tetapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita memang lebih baik tidur. Tetapi kalau kita tidak tidur dan kita bisa melakukan hal yang baik, itu juga termasuk ibadah, dan ibadahnya itu dihitung lebih besar pahalanya. Ya, jadi jangan hanya tidur terus, bangun ketika sholat, terus bangun ketika buka. Jadi ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Amalan yang pertama yaitu ketika kita sahur, yang pertama, sahurlah dengan makan secukupnya. Bukan sepenuhnya perut ya, secukupnya. Jadi berhenti sebelum kenyang. Karena makan makanan yang banyak itu juga akan memberikan rasa yang tidak enak di badan kita. Jadi berhentilah sebelum kenyang. Jadi makan secukupnya. Itu. Jadi setelah sahur kita bisa menunggu waktu subuh, kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, kita bisa mendengarkan kultum di masjid boleh ataupun di TV. Biasanya kan kalau Ramadan seperti ini banyak acara TV yang menyiarkan acara-acara kultum setelah sholat subuh. Nah, itu bisa. Jadi kalian dapat pahalanya di sini. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah dan mendengarkan kultum. Nah, setelah menjelang pagi kita bisa membina hubungan kita atau menjalin hubungan dengan sesama, yaitu hubungan yang horizontal dengan sesama manusia. Nah, ini bisa, kalau kalian sekarang bisa belajar mengerjakan evaluasi ataupun bekerja untuk yang sudah bekerja ataupun kegiatan yang lainnya, tolong menolong dengan sesama manusia. Jadi kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi kita juga harus menjaga hubungannya baik dengan sesama manusia. Kemudian setelah itu sudah pagi kita melakukan aktivitas. Kemudian biasanya kalau menjelang zuhur kita biasanya dibuat untuk tidur. Nah, kali ini coba diubah, jangan buat untuk tidur. Coba lakukan gerakan ringan untuk olahraga. Jadi sambil menunggu waktunya sholat zuhur, kalian memanfaatkan waktunya untuk olahraga ringan. Jangan olahraga berat ya, karena masih belum zuhur. Takutnya nanti kalian malah kecapean, padahal waktu bukanya masih lama sekali. Kemudian setelah itu kan kita menunggu sholat asar. Nah, sambil menunggu sholat asar, silakan kita manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, tadarus. Jadi aktivitas kita lebih bermanfaat, kita dapat pahala. Kemudian setelah melaksanakan tadarus, kita kan menunggu saatnya berbuka puasa. Nah, biasanya untuk yang perempuan membantu ibunya atau orang tuanya untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Atau mungkin untuk kalian yang tidak membantu ibunya atau mungkin setelah selesai membantu ibunya, kalian bisa menggunakan waktu ini untuk juga mendengarkan kultum. Biasanya kan juga ada di televisi itu ada kultum sebelum berbuka puasa. Jadi kalian tidak hanya dapat ibadah membantu orang tua, tetapi juga mendengarkan kultum, mendapat ibadahnya double daripada hanya tidur saja. Selanjutnya setelah itu tiba saatnya berbuka puasa, kalian bisa berbuka dengan yang manis-manis dan jangan yang berat-berat. Diusahakan berbukanya dengan makanan yang ringan. Jadi jangan makanan yang berat. Kenapa? Karena kalau makanan berat maka
nanti kalian akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sudah penuh perutnya, jadi gerakannya juga susah untuk melaksanakan sholat. Takutnya malah jadi males dan tidak sholat. Jadi upayakan untuk memakan makanan manis dalam posisi yang sedikit. Jadi tubuhnya ini bisa kita ajak untuk ibadah dulu. Setelah selesai ibadah maghrib, boleh makan berat. Lebih baiknya lagi setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih, karena setelah maghrib kan kita menunggu tuh ada beberapa saat jeda kita melaksanakan sholat isya dan tarawih. Takutnya nanti kalau kalian makannya, takutnya tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih karena kekenyangan, jadi males, sudah nggak bisa gerak, perutnya penuh begah, jadi nggak ikut sholat tarawih. Kemudian selain itu, dari mulai waktu sahur sampai tadi sholat tarawih, setelah sholat tarawih kita bisa membaca tadarus Al-Quran lagi, bermanfaat lagi, beribadah lagi, dapat pahala banyak lagi. Nah itu beberapa amalan yang dapat kalian lakukan. Itu bisa kalian lakukan setiap hari selama 30 hari selama bulan suci Ramadan. Ini mulai sekarang coba diubah. Jadi kita melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat dan kita juga dapat pahala. Selain itu, biasanya kalau di akhir bulan Ramadan kita melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Nah, ini juga termasuk amalan yang dapat kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah. Kemudian kalau kalian mau menambah ibadah lagi, amalan lagi, bangun di sepertiga malam, melaksanakan sholat malam. Ya. Oke ya anak-anak, jadi itu beberapa amalan yang dapat kalian lakukan ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini datangnya 1 tahun sekali, hanya selama 30 hari. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Kesempatan kita untuk melakukan ibadah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat spesial untuk kita. Jadi tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ingat, jangan hanya tidur dan tidur ya. Itu tadi beberapa materi kultum yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Ibu juga, untuk kalian terutama. Jadi kita dapat melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan dengan baik, menambah dengan amalan-amalan yang tadi. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.